Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ibu Umi Hikmah yang saya hormati beserta seluruh tim kepegawaian, sahabat-sahabat saya, teman-teman ASN Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo yang baru saja dilantik dalam jabatan fungsional yang saya hormati. Ini sudah dilantik berapa kali ini, baru berapa bulan jadi PNS ini. Luar biasa ya, sebentar-sebentar pelantikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah kembali menunjukkan kemurahannya kepada kita semua. Hari ini kemurahan Allah itu ditujukan untuk kita semua, khususnya kepada panjenengan semua yang dilantik dalam jabatan fungsional. Hingga layak kita syukuri dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sholawat dan salam atas junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, kedua orang tua kita, para leluhur, para guru, para kiai kita semua, kelak di yaumil akhir ini digolongkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang saya hormati, di ruangan ini sepertinya yang tidak fungsional hanya saya, iya Mbak ya. Iya, artinya saya minoritas kayaknya. Tapi setidaknya selama beberapa tahun saya sempat merasakan berada di posisi panjenengan sebagai fungsional. Dan istimewanya, sahabat-sahabat, istimewanya posisi panjenengan hari ini itu disebut sebagai jabatan fungsional. Artinya kita semua, berapa orang Pak ini Pak? 39. Maksudnya gimana itu? Tugasnya, posisi kediaman. Oh, tugas. Oh, hari libur. Oh ya, 39 orang plus 2 orang, Pak Darmawan dan Bu Umi. Itu kan berarti 41 orang plus saya 42 orang. Hari ini kita semua menyandang sebuah status yang disebut sebagai pejabat. Keren toh jenengan itu. Jadi jangan kemudian aku lah ASN biasa-biasa saja. Saya kan newcomer gitu kan. Saya ini newbie gitu kan. Sehingga kemudian ketika kita merasa sebagai ASN yang baru gitu kan, kemudian kita itu kelakuan ini pangapunten bahasane ngono wae ya, ben enak gitu kan. Kelakuannya kemudian memang tidak menjaga harkat dan martabat kita. Ini yang paling penting. Hari ini kita semua pejabat, maka kemudian ketika dikatakan jabatan panjenengan adalah pejabat fungsional. Keren loh, terus foto karo bupati, gubernur gitu kan, menteri-menteri, kita sama-sama pejabat. Tinggu yang ketemu bupati itu ya biasa-biasa, kita sama-sama pejabat Bu gitu kan. Sama-sama pejabat. Artinya, sahabat-sahabat yang saya hormati, kemudian di posisi ini juga menjadi posisi yang dalam tanda kutip, saya katakan dalam tanda kutip ini menjadi posisi yang diistimewakan. Satu lagi di kemarin pelantikan sebagai PNS kemarin bulan apa kemarin? Mei dilantik jadi PNS, Juni dilantik jadi pejabat. Keren, hanya terjadi untuk fungsional.
hanya untuk terjadi fungsional. Dan di posisi ini, di posisi pejabat fungsional ini, sahabat-sahabat sekalian, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui negara kepada para pejabat fungsional juga lebih baik dari teman-teman kita yang tidak berada di jabatan fungsional. Satu grade itu rata-rata golongan 3A itu sudah berapa, Pak? Langsung 8. Saya golongan berapa, Mbak? Nah, itu paris saknil lagi jenengan itu wis dadi kasupak kabeh. Keren. Nah, iya. Itu akselerasinya pejabat fungsional itu luar biasa. Sementara kita lihat, jadi sahabat-sahabat lihat sekalian lingkungan kita masing-masing, yang di madrasah lingkungan madrasah kita dilihat, yang di KUA lihat lingkungan KUA, senior-senior panjenengan semua yang mungkin sudah kerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tetapi tidak jadi pejabat fungsional, rata-rata grade mereka maksimal berapa, Mbak? 7. Kan? Jenengan itu kalau pembalap itu koyo Veda Pratama. Kenal Veda Pratama? Nah, saya ngerti kursi cita berarti yang seneng Grand Prix ya kursi gitu ya. Kita itu kan punya pembalap Veda Pratama ya. Nah, GP3 itu kan baru newcomer gitu kan, tapi lagi-lagi langsung akselerasinya bagus, dapat posisi bagus. Ini sama dengan posisi panjenengan semua di hari ini. Dan ketika kita mendapatkan amanah dan anugerah sekaligus ini, kemudian jangan berpikir bahwa kemudian tidak ada kacamata yang melihat kita. Semua orang hari ini kayak aku penak nguatek ya. Nah, gitu kan, pensiun buri-buri ya kita gitu kan. Agar kemudian semua orang yang melihat kita itu merasa oh cocok gitu. Cocok bahwa teman-teman penghulu, teman-teman penyuluh, teman-teman guru itu dibiayai oleh negara, gitu kan? Diberikan penghargaan oleh negara, ini lebih baik daripada teman-teman yang lain. Ini sing paling penting. Dan itu kudu dirosok. Orang bisa memiliki integritas semacam itu yang atine cik duwe rasa. Yen ati kabeh wong duwe, wong di ati kabeh. Tapi hati ini awake dhewe hari ini itu sing duwe rasa ora? Rasa bertanggung jawab atas amanah. Saya mengatakan ini amanah. Amanah yang diberikan kepada kita. Ya, amanah ya. Aku ora meten-meteni gitu kan. Tapi kan amanah kemarin beberapa waktu lalu saya tidak tahu hari ini tadi ada ucap sumpah janji juga enggak? Sama dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Demi Allah saya gitu. Rasanya gimana mengucapkan sumpah? Saya mengingatkan, rasanya bagaimana mengucapkan sumpah. Jadi hari ini ketika kita selalu memiliki rasa, apa yang kemudian kita ikrarkan di beberapa kali pelantikan sebagai CPNS, sebagai PNS, sebagai pejabat fungsional, 3 kali setidaknya kita mengucapkan kalimat-kalimat sumpah. Demi Tuhan saya berjanji, gitu kan, dan lain sebagainya. Artinya hari ini kita sedang transaksi. Dan transaksi kita itu tidak hanya dengan sesama kita, hanya dengan kepala kantor Kementerian Agama, atau tidak hanya dengan Menteri Agama, tetapi hari ini kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Satu saya ingatkan itu. Maka kalau kemudian sahabat-sahabat sekalian masih bapak-bapak dan mas-mas ini lihat Piala Dunia ya. Lihat Piala Dunia, termasuk berita-beritanya. Artinya berita yang di luar bola terkait dengan para pemain sepak bola.
Beberapa hari yang lalu saya membaca berita tentang pemain dari Kongo, ya kan? Salah satu peserta ada ya, Kongo ya, Kongo. Peserta dari Kongo ini menjadi salah satu peserta Piala Dunia. Kemudian dia ketika dan ini diulang lagi kemarin oleh Kapten tim Senegal gitu kan. Ketika kemudian dia datang ke Amerika dengan segala macam kehidupannya. Ketika dia ditanya ke sana untuk apa, saya sini untuk bermain bola. Tetapi saya hidup untuk beribadah. Ini keren, jawaban-jawaban keren. Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi keren loh, sekelas pemain bola yang gajine itu yo karo PNS kacek-kacek sidik ya yo. Itu jawabannya itu keren gitu. Kok awake dhewe yang pegawai Kementerian Agama pernah enggak kita berpikir ketika kita ditanya itu memiliki jawaban gitu? Aku ya nyambut kae nang Kemenak nen yang urip ya nggo ibadah karena saya diciptakan ini adalah untuk beribadah. Ini penting, nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan apapun agama yang dianut, ini adalah guidance. Ini nanti akan juga bisa menjadi pemandu bagi kita bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Prinsip itu. Tetapi kalau kemudian kita sudah meninggalkan nilai-nilai agama itu, nilai-nilai agama itu, maka pekerjaan ini jadi ASN, jadi pejabat fungsional itu menjadi goyah panjenengan semua. Jadi tujuan. Padahal ASN, jabatan fungsional, itu sesungguhnya adalah wasilah, perantara, jalan. Jalan apa? Jalan ibadah, bahwa kemudian kita ditakdirkan oleh Gusti Allah jadi pegawai negeri, jadi pejabat fungsional di Kabupaten Sukoharjo, maka ini adalah wasilah bagi kita semua untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di bawah satu komitmen. Komitmen apa? Komitmen bahwa kita berada di bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berarti harus kita jaga keutuhannya. Karena kalau negara ora utuh kita semua mungkin dipecat kabeh PNS, gitu kan? Ini bawah komitmen itu. Yang kedua apa? Di bawah komitmen bahwa kita berada di bawah kantor Kementerian Agama berarti mengikuti apa yang berada dalam aturan-aturan ketentuan-ketentuan Kementerian Agama. Dalam hal apa? Semuanya. Semuanya. Maka baik dalam perilaku, baik di dalam ucapan maupun di dalam pikiran. Jadi pikirannya awake dhewe harus selurus dengan jalan yang sedang disusun, dengan jalan yang sedang dibangun oleh Kementerian Agama. Apapun itu. Dan saya yakin tidak ada satu kementerian pun, khususnya Kementerian Agama, yang kemudian jalan yang sedang dibangun itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sehingga jangan benturkan dhisik ono saiki ra ono, itu kan di masyarakat itu kan sebagian kecil masih ada orang yang mengajak-ajak kayak begitu, dhisik gak ono saiki ono berarti gak oleh, berarti dosa gitu kan. Ya dhisik ya padha, zaman Kanjeng Nabi ya ora ono Kementerian Agama gitu terus menterine Sayyidina Abu Bakar, presidennya Kanjeng Nabi, enggak ada. Tapi hari ini ada Kementerian Agama. Kalau kita berada di dalamnya, berada di dalam lingkungan Kementerian Agama berarti secara otomatis kita akan loyalitas kita kepada Kementerian Agama, naiknya nanti pada loyalitas kita kepada Republik ini harus kita utamakan. Tujuannya adalah agar kita semua pemeluk agama di Republik tercinta ini bisa menjalankan ibadah kita dengan rasa aman dan nyaman. Oh, enak. Dibayangkan, bayangkan kalau negara ini gak aman karena pegawai negeri yo cetha kabeh misalnya. Ini kemudian terjadi kekacauan seperti yang banyak terjadi di Afrika,
di Asia Timur dan lain sebagainya. Orang untuk ibadah itu dilaksanakan dengan penuh rasa was-was. Sampai tahu Syekh Ramadan Al-Buti, gitu kan? Salah satu tokoh yang sangat konsen terhadap perdamaian dunia, toleransi dan lain sebagainya. Tetapi beliau itu harus meninggal, bukan harus wafat selesai sholat Jumat dan dibom ketika berada di masjid. Jadi ada di belahan dunia lain, sahabat-sahabat, orang untuk beribadah itu pun butuh keberanian ekstra. Untuk orang melangkah ke masjid, ke gereja, ke pura dan lain sebagainya, ini butuh keberanian luar biasa karena lingkungannya tidak aman. Maka ekspektasi mereka untuk mencintai Tuhan mereka, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun sulit diwujudkan dengan ekspektasi yang sebagaimana yang bisa kita lakukan di Indonesia ini. Maka kondisi ini kemudian yang menjadikan, termasuk ketika dulu sempat kita ada kelas kedua datangnya Belanda ke Indonesia itu, kemudian Presiden Soekarno meminta fatwa kepada ulama, Pak Yai, bagaimana hukumnya membela bangsa ini ketika sedang dijajah. Dalam konteks ini misalnya termasuk bagi kita harus mengatakan bagaimana hukumnya ketika kita memelihara bangsa ini ketika terjadi kekacauan, berbagai hal yang memungkinkan terjadinya disintegrasi, maka saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa membela negara itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Didasarkan yaitu bahwa menjaga agar semua umat bisa beribadah, bisa menjalankan perintah Allah, bisa menjalankan perintah Tuhan itu dengan cara senyaman-nyamannya. Hari itu beban itu hari ini dibebankan kepada kita semua, karena rentetannya begini kalau saya boleh bercerita. Setelah proses itu terjadi, kemudian bahkan sebelum itu terjadi ada negosiasi, gitu kan, ada negosiasi terkait dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah dengan satu kesepakatan bahwa kita bisa berbentuk NKRI dengan salah satu syaratnya adalah di NKRI ini harus berdiri Kementerian Agama. Artinya kita meneruskan sebenarnya, meneruskan apa yang menjadi bergaining dari para founding fathers bangsa ini terkait agar kemudian kita bersatu. Maka beban fardu ainnya untuk menjaga republik ini, menjaga bangsa ini, menjaga Kementerian Agama ini, hari ini berada di pundak kita masing-masing. Artinya ndelewer, tahu ndelewer? Ndelewer, halo, tahu? Nah, ndelewer di dalam gawean, malas di dalam bekerja, tidak disiplin di dalam bekerja, ini ya berarti bagian dari mengabaikan fardu ain kita untuk menjaga bangsa ini, mengabaikan kewajiban kita untuk menjaga bangsa ini. Nah, sahabat-sahabat yang saya hormati, kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kita semua mengenal ASN berakhlak, ya, sudah tahu semua. Halo, sudah tahu semua. Ini sudah ASN ini mestinya sudah diklat semua ya, Mbak ya. Sudah prajab semua. Apa ASN berakhlak apa? Itu kan di setiap diklat itu kan ada tugas yang harus berakhlak itu kan. Ada relawan apa itu kepanjangan berakhlak. Ngacung lah koyo pengajian wae muni kabeh. Ayo coba ngacung ngomong. Ya Allah, pejabat negara kayak begini semua Pak. Ayo. Atau yang nyerah ngacung. Pilih endi? Pokoke padha ngaku ora iso kabeh ngacung. Engko tak rekomendasikan diklat lagi.
Atau ada yang menjadi relawan untuk menyampaikan ber 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 jiwa hub berakhlak eh akuntabel adaptif ya Mbak Narni yang tanggap bener Ahmad terus apa nih akuntabel K ngacungo kayak neng pasar nyang-nyangan wedus wah ngacung kompeten apa lagi Hah? Harmonis terus loyal adaptif halo kakak kolaboratif berakhlak keren tuh bahwa ketika bangsa ini berakhlak itu kan tidak hanya berlaku untuk Kementerian Agama bahkan untuk semua ketika akronim berakhlak ini dibuat ini saya yakin bahwa pembuatnya itu yo ora sak-sae gitu kan. Tetapi ada yang kemudian kita harus ingat bahwa Kanjeng Nabi di dalam agama Islam itu kan innama bu'istu liutamima halo halo maka rimal akhlak bahwa Kanjeng Nabi itu bahkan diutus kita semua yang kemudian menjadi turunan dari dakwahnya Nabi itu diutus untuk makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak delalah kok podo dan saya yakin bahwa ini bukan sebuah kebetulan tetapi ini memang untuk didesain sedemikian rupa bahwa kesadaran soal bangsa, hidup berbangsa, soal kesadaran hidup keberagaman itu sudah menjadi keniscayaan yang bahkan sejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul, menjadi nabi, itu pun kemudian membuat sebuah statement yang luar biasa. Diutus untuk makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Apapun akhlaknya siapa? Siapapun gitu kan. Siapapun. Terutama siapa saja yang mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya untuk makarimal akhlak. Maka berakhlak kita di dalam kinerja kita sebagai ASN itu satu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan itu berarti satu kita harus menyadari hari ini kita semua tugasnya adalah menjadi pelayan. Melayani siapa saja. Melayani siapa saja yang berada di wilayah tugas kita maupun kebetulan ketika kita tidak berada di tempat tugas itu melayani siapa saja yang berada di sekitar kita. Sebagai pelayan kita kan dibayar. Kita ini sebagai pelayan kita ini dibayar cukup tinggi dan bayaran kita itu diberikan sebagai bayaran kepada pelayan. Ya. Jadi jangan jadikan status ASN kita itu justru menjadi kasta lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Karena ASN itu adalah harusnya menjadi kasta terendah dari bangsa ini. Yang harus kita sadari. ASN itu kesadarannya harus kita miliki. ASN itu menjadi kasta terendah dari bangsa ini karena kita mengikrarkan diri menjadi pelayan dan ikhlas, ridho, dibayar sebagai pelayan. Atau ada yang tidak rela. Di majelis ini, di forum, di ruangan ini ada yang
tidak rela menjadi pelayan? Boleh angkat tangan. Saya tidak mau jadi pelayan, Pak. Semua berarti ridho ya jadi pelayan ya. Halo, halo, ridho ya jadi pelayan ya. Alhamdulillah. Saya bahagia ketika panjenengan. Saya berharap sekali lagi ini rasa ridho, rasa ikhlas panjenengan jadi pelayan ini betul-betul keluar dari hati kita. Hati kita. Ya, ketika kemudian kita sudah ridho menjadi pelayan, nanti kita akan ketemu siapapun di KUA, di madrasah, di kantor dengan orang-orang yang bukan ASN datang kepada kita. Dan mereka adalah majikan kita. Ada yang datang itu pengusaha, ada yang datang itu petani, ada yang datang itu pedagang, ada yang datang itu tukang rosok, ada yang datang itu siapapun yang datang ke lingkungan kita, tempat kita bekerja, berarti mereka yang datang kepada kita adalah majikan kita. Maka selayaknya pelayan kepada majikan, dan selayaknya pelayan kepada majikan adalah menjaga adabnya. Sisi yang pertama itu dijogo adabe. Dijogo adabe. Ketika kita kehilangan adab itu, maka pelayanan pasti tidak akan bisa kita berikan dengan nilai yang memuaskan. Jadi sampean kemudian misalnya yang ora menyadari posisi kita masing-masing terus jadi pelayan sing kemaki, pelayan sing kemayu, merasa kastanya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi itu kan. Kemudian yang diberikan itu juga dengan adab yang tidak baik. Mungkin pelayanannya selesai. Sampai nenek sing daftar nikah, sing jaluk ukur arah kiblat, sing konsultasi kepada guru atau urusan administratif lain bagi teman-teman yang lain. Mungkin pekerjaan itu selesai. Ono wong tua, ada orang tua wali datang, Pak, gimana anak saya, Bu, Ibu, anak saya bagaimana kok begini-begini. Sing metu itu suara-suara yang tidak bagus, wajah-wajah yang tidak nyaman. Persoalan selesai tetapi dia akan kembali dengan persoalan yang selesai tetapi dengan hati yang tidak puas. Hati yang tidak puas. Maka kemudian yang kedua akuntabel. Akuntabel itu jangan hanya diukur bahwa akuntabel itu urusan angka. Akuntabel itu standar yang harus kita miliki di dalam pelayanan. Bahwa pelayanan kita itu terukur. Terukur itu jangan sampai kemudian pelayanan kita itu umpama ono garisnya, ada garis merah, ada garis kuning, ada garis hijau. Jangan sampai kemudian kualitas pelayanan kita itu berada di bawah garis kuning atau masuk dalam kategori garis merah. Pelayanan yang tidak baik. Ini berarti pelayanan itu harus terukur. Gitu kan? Ukuran pertama adalah adab kita, akhlak kita. Ketika orang datang disambut dengan baik, maka dia akan menyampaikan sesuatu dengan rasa bahagia, dengan senang, dengan tenang. Kemudian ketika dilayani dengan baik, dia akan bisa mengungkapkan persoalannya dengan rasa tenang dan nyaman juga, dan berharap terhadap hasil pelayanan yang memuaskan. Jadi jangan dilompati. Sing penting lak urusanmu rampung toh, Pak. Sing penting lak urusanmu rampung toh. Jangan ada bahasa kayak gitu. Ora jenengan meneng wae lak rampung kadang-kadang itu kan. Sok-sok neng kak wae nek ngono kuwi ya kadang-kadang. Rampung tenang mawon mboten sak tekak-teko. Ora mudeng pancen harus tanya ya tanya dia. Masyarakat tidak tahu apa yang terukur. Berarti terukur itu nanti kaitannya dengan tanggung jawab. Akuntabel berarti kaitannya dengan tanggung jawab. Kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa kita ini memang fungsional. Kita ini penyuluh yang fungsional, penghulu yang fungsional, guru yang fungsional. Artinya guru yang berfungsi, penyuluh yang berfungsi. Gitu kan? Penghulu yang berfungsi.
Jadi kalau sudah tidak berfungsi, gitu kan, ya berarti tidak perlu di fungsional. Kalau memang tidak bisa berfungsi lagi, kayak bapak-bapak itu kalau tidak bisa berfungsi lagi ya berarti perlu diobati, gitu kan. Obatnya apa ya? Pembinaan. Ya, itu biasanya menjangkiti bapak-bapak itu. Kemudian kita tidak cukup dengan apa yang kita miliki hari ini. Karena 100% gitu, aku paling 100%. Rata-rata kita ketika menjadi ASN itu ya eh, tidak pada rasa kemudian saya memiliki kualifikasi sehingga saya lolos. Tapi kan ono lowongan PNS yang penting coba-coba wah suatu ateng karo wong sak Indonesia aku melu daftar mbok menawa lolos. Rata-rata berpikir begitu. Artinya bahkan sejak daftar pun banyak di antara kita yang tidak optimis bahwa kita ini akan lolos. Artinya sejak awal kita tidak pernah yakin dengan kompetensi kita, kemampuan kita, kita lolos sebagai ASN. Nah, tapi faktanya kita hari ini ditakdirkan lolos sebagai ASN. Maka ketidakyakinan kita soal ASN ini, soal tugas kita ini harus kita perbaiki. Mbak Nisa jurusan apa nih? Nah, komunikasi cik nyambung. Neng pernah bayang gitu nyambut kayak neng Kemenak gitu. Mbak Intan gitu rada aneh nih. Jurusan apa Mbak Intan sampean? Teknik kimia, gitu kan? Yo, kimia. Sopo sing pengen di racun pernah berpikir jadi pegawai Kementerian Agama. Bahkan saya yakin panjenengan ketika dulu milih jurusan kuliah itu mikirnya nyambut gawe di tempat-tempat yang bahkan kata-kata Kementerian Agama saja bahkan mungkin dhisik pas daftar kuliah jenengan tidak pernah ada sedikit pun. Kalau yang SSY, SPDI, apa nih? Kayak saya ini ya dulu memang mikirnya ses bandeng aku ke madrasah, wah aliyah, pondok pesantren, harap yang di mana? Akhirnya putus asa jatuhlah di UIN gitu kan. eh, yo ateng jadi pegawai yang ora yo jadi ustadz kampung gitu kan. Artinya, nah kemudian kita ketika kita sudah berorientasi pelayanan, kemudian kita punya apa kesadaran untuk akuntabel, maka kemudian yang ketiga kita harus kompeten, kan? Kalau kemudian tadi saya ulangi, kalau bahkan ketika kita daftar itu kita daftar tidak didasari kesadaran keyakinan bahwa kita memiliki kompetensi itu, maka hari ini kita harus memiliki kesadaran berarti kompetensi saya ini harus saya upgrade, harus saya tingkatkan. Saya kemarin sempat keliling di beberapa KUA, beberapa satker gitu kan. Misalnya ketika di salah satu KUA itu saya tanya soal teman-teman ASN baru, ini sudah pada punya pengalaman jadi khotib Jumat misalnya gitu. Ternyata banyak juga yang belum pernah jadi khotib Jumat. Sehingga ketika ditugasi khotib Jumat itu bingung ngarep apa gitu kan. Nah, yang rong ngijabi maksudnya penghulu-penghulu rong tau lah ngijabi dhisik wajar. Tapi yang rong tahu khotib Jumat gitu kan. Dan sampai hari ini rong tahu khotib Jumat gitu kan. Maka ya monggo kapan-kapan ketemu saya kita latihan bersama khotbah Jumat gitu ya. Nanti latihan khotbah Jumat kalau pagi setengah 8 pas apel jenengan latihan khotib. Artinya bahwa kemudian kita menyadari, sekali lagi menyadari, oh aku dhisik itu sarjana syariah, sarjana pendidikan, sarjana dakwah, sarjana tarbiyah, ning rong tau tak prakteki. Gitu kan? Maka
Kalau sudah hari ini kemudian sekali lagi saya matur, hari ini kan kita meneruskan mandat dari Nabi tadi kan, meneruskan mandat dari Nabi gitu kan untuk menjadi, ya kopinya boleh diminum. Kita ada kopi gitu. Nggak apa-apa, santai saja. Kalau ada yang bawa minuman, bawa snack, silahkan sambil dinikmati. Kalau yang tidak bawa ya silahkan menahan lapar gitu kan. Siapa poso? Eh? Berarti poso hari apa nih? Selasa, hari ketujuh. Orang dimulai dari Tasua, siapa wis mulai ya. Dari ke-7, 8, 9, 10 Muharram nanti poso. So mabur sampai poso. Meningkatkan kompetensi, apa yang perlu dicoba. Gelem ra gelem waktunya akan datang, mau tidak mau waktunya akan datang. Bapak dan Ibu guru jangan merasa bahwa aku selamanya akan jadi guru, belum tentu. Suatu saat akan datang kesempatan mungkin panjenengan akan menjadi kepala madrasah. Maka apapun yang kemudian diperintahkan oleh kepala madrasah berarti harus dilakukan. Teman-teman penyuluh jangan berpikir bahwa selamanya seumur hidup panjenengan akan jadi penyuluh. Karena hari ini penyuluh itu jadi kasubag. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan dulu. Karena nyamuk mati itu karena tepuk tangan. Nyamuk itu kan mati karena tepuk tangan. Jangan terlalu sering tepuk tangan, ayo. Bahaya. Artinya jangan kemudian berpikir bahwa selamanya kita. Kadang-kadang kita harus dipaksa. Sebentar lagi di sini ya juga ada yang akan kita paksa untuk berada dalam posisi yang sebenarnya bukan posisi kita hari ini. Dan kita mau tidak mau sebagai ASN harus mau. Kalau istilah saya tidak mau. Ya udah mau SK-nya balik ke. Harus. Maka jangan berpikir aku lah paling mlebu penyuluh, pensiun penyuluh. Mlebu penghulu, pensiun penghulu. Gitu kan? Mlebu guru, pensiun guru. Banyak guru yang kemudian jadi kasih, jadi kepala Kementerian Agama itu buat. Atau kemudian yang putri-putri, yang penyuluh putri ada berapa ini? 1, 2. Jangan kemudian berpikir hanya jadi penyuluh terus orang ngopo-ngopo. Hari ini sudah terbukti di beberapa KUA, kemarin saya share di grup penyuluh itu ya. Grup penyuluh itu ada penyuluh putri yang hari ini menjadi kepala KUA. Jadi jangan berpikir aku santai, aku tenang, aku wedok biasane gitu kan. Gitu kan. Padahal hari ini kita semua sedang melakukan afirmasi action. Entah gendernya laki-laki maupun perempuan nanti akan mendapat kesempatan yang sama, penugasan yang sama di dalam posisi-posisi strategis kita di Kementerian Agama. Maka meningkatkan kompetensi itu penting. Tetap moco, Iqra Kanjeng Nabi pertama kali didhawuhi untuk moco, belajar. Jangan terlalu mengandalkan belajar dari gadget, dari HP, buka buku, yang iso kitab ya buka kitab, maca kitab, belajar sebanyak-banyaknya. Dulu saya itu saya alhamdulillah berada dalam tradisi keluarga membaca yang dipaksa. Orang kok kesadaran dipaksa. Bapak saya itu untuk urusan baca itu maksanya luar biasa. Bahkan saya tidak tahu hari itu manfaatnya saya moco itu bahkan saya tidak tahu. Tapi ya akhirnya ya kita tahu bahwa hari ini ternyata apa yang dulu dipaksa bapak saya untuk saya baca setiap hari itu ternyata ya otomatis akan keluar koyo bedil itu ketika begitu bedil otomatis itu akan keluar banyak. Ya sama kalau penjenengan pernah
baca Madilog. Halo, yang agak kiri-kiri. Pernah baca Madilog? Siapa yang pernah baca Madilog? Siapa? Ditulis siapa? Iya. Tan Malaka itu menulis Madilog tanpa referensi. Karena apa? Dia tidak ingat dari mana apa yang dia tulis di Madilog itu, dia referensinya dari mana. Dan ini sering saya katakan kepada anak-anak saya, kepada teman-teman saya hari ini, yang penting gue moco. Karena suatu saat apa yang kamu baca itu akan keluar saat kamu membutuhkan. Itu teori yang kemudian, oh saya baru tahu ya ketika kemudian Tan Malaka mengatakan saya tidak ingat dari mana saya belajar soal ini. Tapi saya tahu bahwa ini adalah pelajaran yang harus dipelajari. Tingkatkan kompetensi. Oke, jadi penghulu semua apik gitu. Penghulu keren. Kayak siapa itu yang dari Jawa Timur itu Pak siapa? Yang sempat viral rame itu ngandani anaknya. Nah, itu berarti bagus ya. Nah, bisa di penghulu untuk bayaran kok konten itu kan luar biasa. Wes rasa patu, sabar. Malah geger dhewe lho. Tingkatkan kompetensi Bapak Ibu guru, tingkatkan kompetensi. Kita tidak hanya sekadar mengatakan apa yang tertulis di buku diktat di kurikulum kepada anak, tetapi kompetensi kita adalah mengetahui sebenarnya apa yang dibutuhkan anak, dan kita harus mengetahui cara bagaimana anak itu akhirnya paham dengan apa yang kita katakan. Guru di sini termasuk ya Bapak guru yang ada di madrasah, termasuk Bapak guru yang ada sebagai penyuluh agama. Kemudian harmonis. Pak, Bu, tadi di awal saya sudah katakan bahwa ketika Kanjeng Nabi itu dawuh itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak tanpa menyebut agama tertentu, umat tertentu, suku tertentu, maka ini ternyata hari ini harus kita praktekkan. Ketika kemudian hari ini kita berinteraksi dengan banyak kelompok juga, banyak golongan juga, itu kan baik di agama ternyata panjenengan mungkin baru tahu juga begitu masuk di Kementerian Agama itu ternyata juga ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, di beberapa tempat ada Konghucu. Ternyata kita yang mungkin sejak kecil berada di lingkungan yang secara amaliyah sama dengan kita, gitu kan, secara akidah sama dengan kita, sehingga kemudian kita merasa nyaman dan merasa bahwa kebenaran itu ya seperti apa yang ada di kanan kiri saya. Wah, ini bahaya ini. Ibu negara telepon. Saya angkat sebentar. Halo, Assalamualaikum. Nanti tak hubungi ya. Baru ngisi ya. Ternyata lingkungan kita hari ini begitu kita masuk gitu kan, lingkungan kita ternyata macam-macam. Ya. Kita kenal dengan teman-teman agama lain, kita teman-teman dengan latar belakang yang lain, tetapi kita harus menjaga harmonis, artinya menjaga suasana di tempat kita masing-masing berada itu menjadi suasana yang kondusif. Ya. Rasa geng-gengan. Ya, rasa geng-gengan. Oh, kono genge enggak usah. Jadi agar kemudian berikutnya adalah loyalitas. Tadi sedikit saya sudah sampaikan loyalitas kita kepada bangsa ini, loyalitas kita kepada kementerian ini, dan bagaimana kita menjaga marwah. Jadi ini penting, sangat penting ini, sangat penting soal ini, soal loyalitas ini. Kemudian adaptif, mampu menyesuaikan diri. Jawane matut awak, gitu kan, dimanapun kita berada, itu berarti kita bisa beradaptasi. Kalau kita tidak bisa matut awak, tidak bisa beradaptasi, satu pasti secara psikologis kita semua juga akan menjadi tidak nyaman. Rumangsa aku kok rumangsaku beda dhewe, gitu kan, karena tidak bisa beradaptasi dengan yang lain. Kalau harus ada yang disesuaikan ya disesuaikan.
Apa contohnya? Misalnya jadi pegawai kantor Kementerian Agama kok ra iso maca Quran gitu kan, khususnya yang beragama Islam. Itu ya latihan maca Quran. Jadi guru madrasah kok ra iso maca Quran, apalagi jadi penyuluh agama kok ra iso maca Quran gitu kan. Berarti harus belajar. Termasuk jadi penghulu yo, wong hulu ngijabe maca khutbah blas ra ono. Kon ngijabe nganggo bahasa Arab alusane masyarakat di sini Arab atau Jawa, Pak? Nanti kalau enggak paham gimana nanti sah dan tidak sahnya. Padahal sampean ra iso bahasa Arab gitu. Alesane wae sono. Misalnya begitu. Maka ya setidaknya apa yang biasa diucapkan dalam ijab kabul itulah misalnya kita tahu adaptif dengan pekerjaan kita, adaptif dengan lingkungan kita. Terakhir kolaboratif. Mau tidak mau sahabat-sahabat apapun latar belakang kita yang berbeda tadi, kita harus bekerja sama. Gitu kan? Kita harus kerjasama, kita harus berkolaborasi, mampu berkolaborasi semuanya. Terutama gitu kan, kolaborasilah dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai ASN. Oke. Terutama misalnya dari bumi, di-share di grup ASN. Tolong Bapak dan Ibu ASN Kantor Kementerian Agama, hari ini kita dapat instruksi dari Kementerian Agama Pusat agar Bapak dan Ibu melakukan ini, upload ini, dan lain sebagainya. Kerjasama yang baik itu setidaknya jenengan setelah moco kuyon jempol apa piye. Mbak, di grup itu ada berapa jumlah grup itu apa Mas di grup ASN kemarin? 1024. Biasanya yang ngasih reaksi berapa? 8 sampai 10. 8 sampai 10 itu berarti pirang persen ya? Sederhana loh Pak, Bu, teman-teman, untuk sekedar memberikan reaksi itu. Saya itu kadang-kadang jawab Mas Azam itu karena WA ke saya pasti sama, Pak izin ada TTE. Itu pasti WA nih, itu kalau saya lihat dari beliau anyaran yang ini sampai hari ini WA-nya sama itu semua. Maka jawaban saya copy paste gitu. Iya. Kadang ini dijawab gitu loh. Dijawab. Raketang pun jawabnya wis dilakoni jawabnya cek suwi itu, tapi kalau kelingan mesti saya jawab. Raketang saya jempol. Nah, saya berharap kita juga begitu. Artinya kita itu tahu, Bu Umi itu tahu bahwa perintah dari Kementerian Agama Pusat, Kanwil atau dari kantor Kementerian Agama Kabupaten itu sampai ke panjenengan. Kalau bukan jenengan yang baru-baru yang kami andalkan untuk memberikan reaksi. Gitu kan. Arep-arep sop. Lho yen sing anyar wae nyun pangapun. Sing anyar wae wis ora iso disetel. Umpama TV iso ora tak retur itu. Tak balik. Ini jenengan pegawai negeri kan tak balik ning ndi kan angel kan. Iya kan yang sampai opo yakin aku mau urusan barang elektronik wis pokoke sing tak balekke asline. Blas kok ndi nganggo remote itu wis remote sinyalin jenengan ilang kabeh. Di sinyal neng grup WA saya itu kan sering mantau grup WA ini kok enak instruksi kok ora ono sing reaksi blas gitu kan. Opo baterai entek gitu kan. Atau memang error. Maka hari ini 39 orang yang dua mana ini? Yang dua bukan dari Sukoharjo. Dari mana, Mbak? Jeporo, Banyumas. Nah, nanti sama ya pesan saya termasuk nanti Jeporo. Jeporo itu anu Mas Rasido. Ini termasuk sinyalnya melu error itu ya. Badrudin. Pakai sebagainya Pak Badrudin. Sama nanti di sana apapun pekerjaan kita sinyal kita itu harus selalu on. Gitu ya. Lalu on. Nyala terus reaksi kita agar kemudian kerja kita itu bisa kolaboratif. Itu ya berarti sinyal kita itu harus selalu nyala. Maka saya berharap besok gitu kan atau mulai nanti begitu ada informasi dari Bu Umi
atau dari kepegawaian atau dari manapun di grup ASN, minimal saya berharap di grup ASN Kementerian Agama Sukoharjo itu ada 37 reaksi. Mau jempol, mau reaksi marah enggak apa-apa, ning reaksi ini loh. Sing kayak gambar bunder abang kayak ora apa-apa. Tapi kami tahu bahwa panjenengan baca. Kita kan jadi sering ragu-ragu iki jenenge do maca instruksi apa ora. Do tugasnya dilakukan atau tidak, kewajibannya dilakukan tidak. Bagaimana yen ora kok sampean ora iso munggah pangkat, sok mben ra iso munggah golongan, sok mben urusannya kan begitu. Engko yen ora iso jenengan nyalahke teman-teman UP. Kepegawaian kok kepegawaian orang ngurusi nasibku. Sampean sendiri tidak peduli dengan nasib. Setidaknya begitu kita biasakan memberikan reaksi kepada apapun, kepada siapapun. Menandakan bahwa kemudian kita siap bekerja sama dengan siapapun, kolaborasi dengan siapapun. Dan sahabat-sahabat yang saya hormati, saya berharap apa yang saya sampaikan dari awal sampai saat ini, ini akan tadi jenengan yang punya hati, ini kemudian meningkat, hati kita akan punya rasa. Punya rasa. Terakhir, gitu kan? Terakhir, tadi PNS rasa macam-macam. Yo, rasa macam-macam. Wis lah, yang gajimu sakmono yo dinikmati segitu. Gak sah golek sing aneh-aneh. Jadi penyuluh rasa pasang tarif, yo penyuluh. Mas, rasa pasang tarif, nyuluh pisan rokok saadah gitu ya, tambah. Jangan. Penghulu ya aja, karena yang paling rawan itu penghulu jadi. Kasus terbesar terbanyak itu di penghulu yang masih menerima gratifikasi dari masyarakat. Sing penting yen sing anyar angel dikandani, aku ngandani sing lawas angel dikandani, ngandani sing anyar. Ojo. Jangan menerima apapun dari masyarakat. Ya. Apapun. Piye carane? Dalam pada saat melaksanakan tugas. Jadi pada saat melaksanakan tugas. Dan sampean pas ndelala ono penghulu kon ngisi khutbah Idul Fitri neng daerah mana ya monggo lah ya. Sampean diminta untuk mengisi pengajian tahun baru gitu kan. Misalnya atau peringatan nanti 10 Muharram pas santunan anak yatim gitu kan. Sebagai ustadz Susanto misalnya gitu. Bisa. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi ketika sedang ngijabi, sedang menjalankan tugas ngijabi, jangan terima. Penyuluh, kalau pas ngisi pengajian sebagai penyuluh, itu jangan. Tapi kalau pas di luar itu sebagai mubaligh atau mubalighat, itu kan, itu apa-apa. Jadi ada batasan-batasan. Nah, yang guru biasanya guru rapati ngerti ya. Guru-guru. Yang jelas gitu ya. Ojo aneh-aneh golek rezeki. Nggih, tegese umpama dikasarke ojo korupsi. Ya. Pak fungsional yang mau dikorupsi apa Pak ono wae cara-cara guru, urusan buku lah, urusan apa, seragam lah dan lain sebagainya. Jangan. Apapun yang potensi terhadap itu mumpung jenengan semuanya masih muda, masih muda-muda, pilih sing halal. Halalan, thayyiban, halal, wapi, mesti mubarokan, mesti engko barokah. Pasti, jenengan harus punya keyakinan barang baik, rizki yang baik, gitu, yang halal, itu pasti akan berkembang dengan cara yang baik. Tapi rizki yang tidak baik, gitu kan, pemenang sing haram, gitu, sampean sing tahu-tahu ngaji itu kan, barang haram itu yang dicampur karo barang halal, ya dia akan malah jadi halal. Jadi merusak barang
sifat keharamannya akan merusak barang-barang yang halal. Saya betul-betul saya ingin kita semuanya dan kita semuanya, terutama sekali lagi saya berharap kepada anak-anak muda ini gitu kan, panjenengan yang masih punya masa depan. Sehingga berarti ini harus saya cukupkan. Subhanul yaum rijalul ya, panjenengan